Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel. Bersama saya Muhammad Maksun, dosen fisik Universitas Semarang, untuk mengikuti diskusi tentang paradigma dalam penelitian politik. Nah, tapi dalam sesi ini merupakan sesi ketiga dari kuliah metodologi penelitian politik. Saya akan mengupas tentang paradigma dalam penelitian politik, khususnya positivisme dan post-positivisme, termasuk perbedaan di antaranya. Saya harap Anda, jika memang benar-benar tertarik di dalam materi ini, bisa mengikuti perkuliahan ini hingga selesai. Oke. Pertama, ketika kita diskusi tentang paradigma penelitian politik, maka hal yang perlu kita ketahui pertama kali adalah apa itu paradigma. Kalau di video yang sebelumnya membahas tentang peta metodologis penelitian politik, sudah saya singgung sedikit soal paradigma, maka di sini akan lebih detail. Kita akan menjelaskan apa itu paradigma. Nah, secara sederhana, paradigma ini sebenarnya adalah sistem kepercayaan, ya. Sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia yang dimiliki oleh seorang peneliti, di mana pandangan dunia ini atau secara kerangka pikir ini mempengaruhi tindak tanduk peneliti, mempengaruhi langkah peneliti. Tidak hanya dalam memilih metode penelitian apa yang akan digunakan, namun juga dalam menentukan cara-cara fundamental secara ontologis dan epistemologis di dalam penggalian pengetahuan. Ya, ontologis soal apa itu hakikat dari pengetahuan itu sendiri, dan epistemologis bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Nah, itu adalah paradigma. Nah, bagi para peneliti, berbagai paradigma penelitian itu memberikan penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan. Jadi kan ada ragam paradigma, ada banyak paradigma di dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Nah, beragam paradigma yang ada itu, mulai dari positivis, post-positivis, atau kritis, konstruktivis, itu memberikan penjelasan tentang apa yang hendak peneliti lakukan dan apa saja yang masuk dalam batas-batas penelitian dan apa yang berada di luar batas-batas penelitian. Artinya apa? Paradigma itu memberikan panduan arah bagi seorang peneliti apa yang harus dilihat, apa yang harus dikaji ketika dia ingin mengkaji suatu permasalahan. Satu contoh, seseorang ingin mengkaji soal perilaku pemilih, perilaku pemilih. Maka ketika dia menggunakan paradigma tertentu, dia akan menentukan metode apa yang akan dipakai ketika mengkaji perilaku pemilih. Kemudian batasan-batasan apa yang diberikan dalam mengkaji perilaku pemilih, dan apa yang tidak perlu dikaji, dilihat di dalam kajian tentang perilaku pemilih. Nah, itu soal paradigma. Jadi membimbing kita melihat di dalam penelitian apa yang perlu dikaji, apa yang hendak dilakukan oleh peneliti, mulai dari awal penelitian, mulai dari menyusun proposal, menganalisis, kemudian metodologi yang digunakan sampai implementatif, bagaimana metodologi itu dioperasionalisasikan, dan kemudian bagaimana laporan itu ditulis, laporan penelitian itu ditulis. Itu fungsi daripada metodologi. Itu. Nah, fungsi dari paradigma, Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa metodologi atau paradigma yang di dalamnya ada kepercayaan atau asumsi dasar dari beragam paradigma dalam penelitian politik itu sebenarnya yang ada itu dibedakan dalam menjawab 3 pertanyaan fundamental. Jadi sekali lagi, asumsi dasar atau kepercayaan dari beragam paradigma yang saya sebutkan tadi di awal, ada positivis, post-positivis, kritis, konstruktivis, atau interpretatif, begitu.
semua ragam paradigma itu dibedakan berdasarkan bagaimana menjawab 3 pertanyaan fundamental. Pertama soal pertanyaan ontologis, yang kedua pertanyaan epistemologis, yang ketiga pertanyaan metodologis. Nah, pertanyaan ontologis itu berkaitan tentang apakah bentuk dan sifat realitas yang sedang dikaji itu. Apa yang ada di sana yang dapat diketahui oleh seorang peneliti. Itu ontologis. Jadi kalau kajiannya politik, maka realitas politik yang ingin dikaji itu hakikatnya apa itu? Itu soal ontologis. Jadi paradigma itu asumsinya dibangun dari menjawab pertanyaan ini. Yang kedua soal epistemologis. Ya, bagaimana atau apa sifat hubungan yang terjalin antara seorang peneliti dengan yang diteliti? Ya, bagaimana mengetahui hubungan antara calon yang mau meneliti dengan yang ingin diteliti atau yang dikaji? Apakah hubungan itu bebas nilai atau tidak? Apakah boleh tidak kira-kira peneliti itu memasukkan subjektivitas dia? Ataukah seorang peneliti itu harus berjarak dengan objek yang diteliti, harus berjarak dengan apa yang dia kaji? Itu adalah pertanyaan epistemologis. Yang ketiga soal pertanyaan metodologis. Pertanyaan metodologis itu soal apa saja cara yang ditempuh oleh seorang peneliti, calon yang akan mengetahui, ya, calon yang akan mengetahui untuk menemukan apapun yang ia percaya dapat diketahui. Jadi caranya bagaimana? Ya, metodenya bagaimana? Langkah-langkah yang ditempuh bagaimana? Itu soal metodologis. Jadi sekali lagi, asumsi dasar dari beragam paradigma yang ada dibedakan berdasarkan 3 pertanyaan fundamental. Menjawab pertanyaan 3 pertanyaan fundamental. Pertanyaan ontologis berkaitan dengan realitas, hakikat suatu realitas itu. Tentang pertanyaan epistemologis, relasi, sifat, hubungan yang terjalin antara yang meneliti dengan yang diteliti, yang ingin diketahui. Pertanyaan metodologis tentang apa saja cara yang hendak ditempuh oleh seorang peneliti untuk menemukan apapun yang ia percayai dapat diketahui, untuk menemukan pengetahuan yang hendak diproduksi. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa jawaban dari ketiga pertanyaan di atas itu memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Sehingga jawaban yang diberikan untuk satu pertanyaan, apapun susunannya sebenarnya memaksa pola jawaban bagi pertanyaan yang lain. Begitu. Memaksa karena paradigma positivis dia punya cara tersendiri di dalam melihat suatu masalah, dalam melihat realitas, termasuk kemudian cara menggali itu. Kita akan kaji nanti setiap paradigma itu di dalam sesi yang tersendiri. Nah, kemudian pertanyaannya kemudian, apakah masing-masing jawaban dari ketiga pertanyaan fundamental di setiap paradigma itu, ya, yang saya sebutkan tadi, mengandung kebenaran mutlak yang harus dibuktikan, ya, kebenarannya, posisinya atau tidak? Nah, apakah mengandung kebenaran mutlak? Nah, jadi bagi saya, sederet jawaban yang diberikan, ya, oleh peneliti itu selayaknya dipandang dari semua sisi adalah konstruksi manusia. Jawaban, pengetahuan yang diproduksi oleh seorang ilmuwan, seorang peneliti adalah konstruksi manusia. Artinya apa? Sederet jawaban yang diberikan oleh peneliti dengan beragam paradigma itu merupakan ciptaan pikiran manusia. Karenanya dia tunduk pada subjektivitas manusia, subjektivitas seorang peneliti, dia tunduk pada kesalahan manusia itu sendiri. Memungkinkan ada kesalahan di dalamnya. Karena itu, tidak bisa kemudian kita membuat justifikasi ada kebenaran mutlak di sana. Tidak ada konstruksi yang benar atau dapat menjadi benar tanpa memunculkan perdebatan. Jadi pengetahuan itu untuk menguji kesahihannya adalah ketika sudah melalui beragam perdebatan, pengujian. Perdebatan di antara ilmuwan tentang suatu realitas politik, tentang demokrasi misalnya, tentang kemunduran demokrasi, atau tentang konsolidasi demokrasi di negara berkembang, itu akan menguji suatu kebenaran
pengetahuan yang diproduksi sekelompok ilmuwan atau seorang ilmuwan. Itu. Jadi ingin garis bawahi bahwa pengetahuan, ya, sederet pengetahuan yang merupakan jawaban dari beragam pertanyaan dari 3 pertanyaan penting tadi, ontologis, epistemologis, dan metodologis dari masing-masing paradigma, itu adalah konstruksi manusia. Nah, para pendukung konstruksi apapun harusnya lebih bersandar pada sifat kepahaman dan kemanfaatan, begitu. Jadi menurut saya, Anda mendukung paradigma manapun seharusnya itu ditentukan berdasarkan sejauh mana jawaban itu memiliki sifat kepahaman dan kemanfaatan di dalam menyelesaikan masalah, daripada pembuktian dalam mempertahankan posisi. Jadi kebanyakan ya paradigma itu ya harus seharusnya ditempatkan seorang ilmuwan itu sejauh mana kita menyadarkan diri kepada kepahaman tentang suatu fenomena yang dikaji, realitas sosial politik yang dikaji, serta sejauh mana kemanfaatan pengetahuan itu. Bukan kemudian kita ketika mengikuti satu paradigma tertentu berdasarkan pembuktian dalam mempertahankan posisi mereka. Perdebatan soal paradigma positivis dengan non-positivis itu sudah lama terjadi. Dulu masing-masing kubu itu mempertahankan posisi masing-masing mereka. Tapi kemudian sekarang muncul, ya sudah lama juga muncul orang mencoba mengawinkan 2 paradigma, positivis dan non-positivis. Makanya muncul kemudian metodologi penelitian mixed method, metode campuran di dalam menggali data. Nah itu menurut saya justru lebih bagus. Metode campuran itu untuk mengkaji suatu realitas politik, realitas sosial, ya, yang mencoba mengawinkan 2 metode yang basis paradigmanya berbeda. Ya, saya metode kuantitatif dan kualitatif, yang basis paradigmanya tentu berbeda. Begitu. Nah, kalau di dalam susunan metodologis penelitian, ya, metode keilmuan itu, paradigma atau bisa disebut sebagai perspektif atau world view itu sebenarnya nanti akan mempengaruhi perspektif. Ini paradigma, ini perspektif berpengaruhi, kemudian mempengaruhi tindakan peneliti itu sendiri, tindakan seorang ilmuwan. Nah, kalau dalam penelitian, paradigma peneliti itu, ya, paradigma peneliti mempengaruhi metodologi dan metode penelitian, dan ini akan mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi kalau digambarkan, paradigma ada di atas, di tengah-tengah ada persepsi atau metodologi dan metode, di bawahnya ini tindakan atau hasil penelitian. Itu paradigma. Karena itu posisi paradigma sangat penting bagi seorang peneliti ketika dia ingin mengkaji suatu pengetahuan. Karena kita ketahui bahwa banyak sekelompok aktivis, ya, masyarakat sivil misalnya, Mansur Fakih itu membuat satu buku yang mengkritisi betul bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sebenarnya ingin melakukan perubahan dalam transformasi masyarakat, menolak gagasan-gagasan neoliberal, tapi terjebak di dalam paradigma yang neoliberal itu sendiri. Artinya sebenarnya ingin keluar dari itu, tapi karena pemahaman tentang paradigmatik dalam penelitian advokatif itu tidak begitu baik, makanya solusi-solusi yang dikeluarkan kemudian terjebak di dalam kerangka pikir paradigma yang masih positivis. Nah, di dalam ilmu sosial politik, khususnya ilmu politik, kalau kita mengacu dalam beberapa sumber, dalam bukunya David Marsh, ya, tentang metode dan teori penelitian politik, itu setidaknya kita temukan, ya, ada 4 paradigma. Pertama, paradigma positivis, post positivis, kemudian teori kritis atau teori critical theory, kemudian konstruktivis. Nah, konstruktivis ini ada juga menyebut interpretatif. Nah, masing-masing paradigma ini punya pendekatan atau teori yang berbeda, metodologi yang berbeda, metode yang berbeda, dan kemudian melahirkan teori-teori sosial politik yang beragam dan berbeda. Satu contoh pendekatan, kita coba mulai dari pendekatan perbedaan antara positivis, post positivis, dan teori kritis sama konstruktivis. Pendekatan dalam positivis ada
setidaknya yang melekat di situ ada pendekatan behavioralisme, ada pilihan rational choice, sama itu kuat sekali. Ya. Kemudian di post positivis ada post behavioralisme, ada new institutionalisme. Itu bagian dari post positivis. Nah, teori kritis cukup beragam. Ada neo-marxisme, feminisme, participatory inquiry, post-strukturalisme atau postmodernisme. Ini pendekatan-pendekatannya. Dan dia membentuk suatu teori sebenarnya. Sedangkan di konstruktivisme ada interpretis atau interpretative theory, ada fenomenologi, ada etnometodologi, bagian dari kajian-kajian konstruktif. Banyak lagi sebenarnya. Kalau Anda mau mengkaji lebih dalam di dalam buku-buku tentang teori sosial maupun teori politik, termasuk buku metodologi. Nah, berkaitan dengan metodologi yang lazim digunakan di dalam paradigma positivis, biasanya dalam mengkaji suatu masalah lebih banyak menggunakan metodologi eksperimental, manipulatif, verifikasi hipotesis yang dibikin. Terutama ini menggunakan metode-metode kuantitatif. Nah, sedangkan post positivis ini sebenarnya dia sedikit mengakomodir atau merevisi gagasan-gagasan positivis gitu. Dia eksperimental juga, manipulatif yang dimodifikasi gitu. Kalau tadi manipulatif aja di positivis, di post positivis itu manipulatif yang dimodifikasi. Terus keragaman kritis melalui falsifikasi, hipotesis juga. Ya tuh, suatu statement atau asumsi dasar yang ingin diuji. Sedangkan teori kritis dia lebih dialogis. Dia dialektis gitu, critical etnografi gitu, critical hermeneutics, itu metodologi yang dipakai. Mirip dengan konstruktivis, dia juga hermeneutik, dialektis begitu. Nah, pendekatan-pendekatan yang banyak digunakan oleh para ilmuwan dari beragam paradigma itu, positivis lebih banyak menggunakan metode digunakannya menggunakan metode kuantitatif. Tapi orang-orang post positivis dia kuat juga di kuantitatif, tapi sudah mulai mencoba mengakomodir mixed method, mencoba mencampurkan, mengkombinasikan, mempertemukan metode kuantitatif dengan metode kualitatif di dalam mengkaji realitas sosial maupun realitas politik. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan politik. Sedangkan teori kritis dia sama dengan konstruktivis, menggunakan metode kualitatif. Tapi di dalam teori kritis dia sudah juga mengakomodir mixed method, metode pencampuran. Ini menjadi penanda jelas bahwa perdebatan yang tajam terjadi antara positivisme dengan non positivis ini sudah mulai menemukan titik temu dengan hadirnya mixed method itu tadi sebagai pendekatan yang mencoba memadukan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, beberapa teori yang muncul dari beragam paradigma ini di positivisme dan post positivisme misalnya, ada muncul teori-teori ekonomi politik liberal, teori modernisasi. Ini dilahirkan dari pandangan-pandangan positivisme dan post positivisme. Teori pembangunan negara berkembang, interaksionalisme simbolik, itu mazhabnya Law School gitu. Agenda setting, teori perilaku pemilih dan lain sebagainya. Banyak sekali teori-teori politik yang lahir dari paradigma ini. Nah, di dalam paradigma teori kritis ada juga teori tentang strukturalisme ekonomi politik. Ya, ini biasanya orang-orang ekonomi politik itu kan ada dua, ekonomi politik kritis dengan ekonomi politik institusionalisme. Nah, ekonomi politik kritis atau strukturalisme ini ya lahir dari teori-teori kritis atau neo-marxisme. Ya. Kemudian instrumentalisme ekonomi politik. Ada pemikir-pemikirnya ya, ada Chomsky, Gramsci, Adorno ya. Kemudian ada terbaru teori tindakan komunikatifnya Habermas. Itu masuk di dalam teori kritik. Ada critical theory paradigma itu. Sedangkan di konstruktivis ini beberapa teori politik yang dihasilkan, ada konstruktivisme ekonomi politik ya. Kita bisa lihat di Goldin dan Murdoch, terus konstruksionisme ya. Construction of reality yang Peter Berger misalnya, interaksi simbolik ya, mazhab Chicago atau Chicago School, ini juga bagian daripada paradigma konstruktivis. Nah, pada pertemuan ini
kita akan mulai masuk lebih dalam tentang positivisme dan post-positivis. Ya tidak begitu panjang ya. Kita masuk. Apa sih perbedaan mendasar antara positivisme dan post-positivis? Nah, kita coba telusuri dari tadi, menjawab 3 pertanyaan tadi. Pertanyaan ontologis, pertanyaan epistemologis, dan metodologis. Positivisme soal menjawab apakah realitas itu. Bagi orang positivisme, realitas itu naif. Realitas itu nyata. Realitas yang bisa dipahami itu diasumsikan hadir di permukaan, yang dikendalikan oleh hukum-hukum alam dan mekanisme yang tidak dapat diubah, atau fundasionalis. Artinya realitas itu ada, dikendalikan oleh sistem alam. Makanya orang-orang positivis itu tidak begitu mengakui adanya Tuhan, kadang-kadang. Bahwa alam ini pakai teorinya Darwin, melalui proses evolusi, ada dengan sendirinya dan sebagainya. Realitas ini bebas waktu dan konteks. Artinya dia ingin mencoba realitas ini bisa berlaku, gagasan, karena itu pengetahuan yang diimplementasikan orang positivisme. Satu contoh tentang demokrasi liberal, itu mereka ingin coba untuk dibangun dimanapun negara itu ada, bahkan dalam konteks yang berbeda. Nah, karenanya dipandang oleh orang-orang disebut sebagai reduksionis dan deterministik sekali positivis itu, terkait dengan ontologis. Beda dengan post-positivis, ada beda dikit. Menurut post-positivis, realitas nyata, atau dia menyebut sebagai realisme kritis gitu. Realitas nyata dalam kurung diasumsikan ada, namun hanya bisa dipahami secara tidak sempurna dan secara probabilistik. Artinya manusia peneliti tidak betul-betul bisa memahami secara sempurna. Realitas itu harus tunduk pada pengajuan kritis dalam pandangan post-positivis, yang seluas-luasnya itu guna memudahkan dalam memahami realitas sedekat-dekatnya, namun tidak pernah sempurna. Artinya gini, upaya pemahaman tentang realitas itu perlu tunduk pada pengkajian-pengkajian kritis ya. Nah, artinya kita tidak bisa kemudian menerima begitu saja bahwa realitas itu bisa dipahami secara sempurna. Pasti ada kesalahan tadi, yang subjektivitas. Nah, sedangkan soal epistemologis bagaimana menjawab pertanyaan epistemologis? Nah, bagi paradigma positivis, ya, dia melihat secara epistemologis itu hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu secara dualis, objektivis. Ada pemisahan, berjarak. Peneliti dan objek yang diteliti dianggap sebagai entitas yang terpisah, tidak bisa bergabung. Ini beda dengan non-positivis. Artinya kita harus menjaga jarak dari, nggak boleh intervensi, bebas nilai. Sedangkan peneliti dipandang mampu mempelajari objek tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya, tanpa mempengaruhi objek yang dikaji maupun dapat pengaruh dari objek yang dikaji. Nilai bias dicegah agar tidak mempengaruhi hasil dari proses penelitian. Temuan-temuan yang dapat diulang menurut paradigma positivis dalam penelitian itu, dalam kenyataannya sudah dapat dinilai sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi temuan-temuan yang dapat diulang dalam kenyataannya adalah suatu kebenaran menurut paradigma positivis secara epistemologis. Karena itu, nanti ini berkonsekuensi pada metodologi dan metode yang digunakan. Dalam metodologi positivisme itu lebih banyak menggunakan eksperimental, manipulatif, upaya untuk memverifikasi hipotesis. Ini banyak sekali menggunakan metode kuantitatif, karena itu menggunakan survei, angket, baik secara online maupun face to face. Cara-cara ini, metode-metode ini digunakan, metode kuantitatif itu, untuk menjaga jarak tadi. Jadi peneliti diasumsikan dapat mengetahui apa yang terjadi, realitas dalam kaitannya dengan realitas politik maupun sosial, tanpa harus masuk di dalamnya. Dia bisa melihat dari berjarak. Nah, karena itu pernyataan atau hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi. Dia tunduk pada pengujian empiris untuk memverifikasi tadi kebenaran itu. Ini positif secara metodologis. Karena itu kuantitatif. Kalau Anda sebagai orang mahasiswa ingin mengkaji, menulis skripsi ke depan, ya,
menggunakan, ya nggak masalah Anda mau pilih positivisme atau post positivis atau non positivis begitu. Tapi itu yang jelas ada konsistensi Anda di dalam memilih metodologi. Kalau Anda menggunakan paradigma positivis, maka Anda ada konsisten secara epistemologinya, baik secara metodologinya. Jangan sampai bayangan Anda menggunakan metodenya adalah metode yang lazim digunakan dalam positivis, tapi paradigma Anda berpikirnya bukan ke situ. Ini problematik. Jadi tidak ada konsistensi metodologis. Yang perlu diperhatikan itu ada konsistensi metodologis. Atau memang Anda mengambil pilihan untuk mix metode tadi. Nah, ini bagaimana dengan post positivis? Post positivis terkait dengan epistemologinya, bagaimana relasi antara peneliti dengan yang diteliti, itu sifatnya dualisme. Tapi objektivis yang dimodifikasi. Artinya apa? Dualitas mulai ditinggalkan, pemisahan jarak itu. Karena tidak mungkin untuk dipertahankan. Tapi sedangkan objektivitas tetap menjadi cita-cita pemandunya. Artinya dualisme, ya, pemisahan, ya, penjagaan jarak antara peneliti dengan yang diteliti, upaya itu sudah banyak ditinggalkan, tapi upaya menjaga objektivitas pengetahuan itu, subjektivitas peneliti untuk tidak tercampur di dalam proses penelitian itu, menggali data itu mulai harus tetap dijaga, dipandu. Karena ini tradisi atau komunikasi kritis menjadi penjaga objektivitas itu dengan menguji apakah hasil penelitian sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya atau tidak. Cara mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Hasil temuan-temuan yang bias, ya, bisa diulang dan besar kemungkinan benar. Sedangkan secara metodologi dia eksperimental, tapi manipulatif yang dimodifikasi. Makanya kemudian di post positif ada mix method, keragaman kritis, falsifikasi, hipotesis, bisa menjadi ini meliputi kualitatif maupun kuantitatif, mixed method, ya. Muncul sudut pandang emik juga, data emik, bagaimana pandangan-pandangan yang diteliti itu untuk membantu menentukan makna, ya, dan tujuan yang diletakkan manusia kepada tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dalam keseharian atau dalam aktivitas yang menjadi objek atau menjadi fokus kajian kita itu, tindakan-tindakan itu. Nah, tapi menariknya ini juga memberikan sumbangsi pada pembangunan bagi grounded theory begitu di post positivis. Saya kira itu, ya, diskusi singkat atau pemaparan singkat tentang apa itu paradigma dan kemudian bagaimana perbedaan antara paradigma positivisme dan post positivis. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam masing-masing paradigma penelitian yang sudah dijelaskan tadi, mulai teori kritis, kemudian konstruktivis kita akan kaji sebelum masuk lebih detail tentang bagaimana membangun metodologi dalam penelitian politik. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.